diceritakan dalam Quran, kalau memang ada kekurangan normal, manusia itu nggak ada yang sempurna. Iya, orang yang sudah mendapatkan pasangan, karena orang mendapatkan pasangan itu aneh-aneh pikirannya kadang-kadang itu. Nah itu lebih berani, lebih gobalnya itu ya bener gitu loh ceritanya. Lebih berpengalaman untuk menipu satu dengan yang lainnya. Menipu sih. Iya loh, serius loh. Sama seperti umpama nih, kalau ada Mbak Uli punya rumah nih, rumahnya ada mau dijual, ada orang minta 5 miliar umpamanya. Padahal dulu juga minta 4,5, saya lepas mau minta 5 miliar, dia kekeh mau mintanya 6 atau 7. Ngapain kamu ketawa? Bingung? Itu bisa menjadi kesombongan itu. Nyari jodoh. Sama ya. Bisa dari rezeki. Karena itu rezeki juga. Ego. Iya, ada ego di sini. Lupa kalau kita manusia. Nah, itu mirip. Itu kalau nggak benar-benar antara mau nerima sama ingin yang lebih itu di sini. Kemut. Aduh, repot. Intinya adalah Mbak Uli harus mohon ampun kepada Allah Ta'ala jika pada saat tersebut Mbak Uli menolak pemberian Allah walaupun dalam bentuk ta'aruf. Paham ya? Mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nah, siapa tahu kalau Mbak Uli ngerti, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan ada gantinya. Mudah-mudahan. Siapa tahu ya kalau itu umurnya 57 ya. Ya dia 50 berapa? Siapa? Yang Tadi itu. 50. Berapa? 50. 50 ya dia 49,5 lah. Lah biar kalau nggak digituin kan Mbak Uli itu nggak ngerti bahwa oh iya itu tuh nggak masalah ya. Wong orangnya kenapa iya juga Tapi Pak Ustadz ini pertanyaan terakhir nih. Misalnya ada satu orang dia udah punya istri. Terus kita masih kayak yang dia seneng sama kita. Cuman kan Uli bilang kalau memang kita jodoh ya selesaikan aja dulu sama istri pertama. Jangan. Saya bilang langsung jangan. Jangan di-record. Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa saya langsung bilang jangan? Nih tanya sama Ustadz nih. Seorang Muslim itu tidak boleh memisahkan pernikahan Bukan gini. Pertama dia datang Pak Ustadz memang sudah tidak berumah tangga lagi sama istrinya. Udah pisah. Bermasalah. Tetapi bermasalah, udah pisah rumah tapi belum secara sah segalanya gitu. Nah akhirnya dia datang, kan Uli bilang kalau misalnya ini ya selesaikan dulu karena Uli nggak mau mengganggu. Nah tapi seiring jalan ternyata mungkin dia kayak mungkin udah kayak baikan mungkin sama istrinya. Yang jelas itu malah sebenarnya dia nggak ada masalah sama istrinya. Cuma cerita ke Mbak Uli aja dia bermasalah. Tapi emang benar sih Laki-laki ya gitu ya. Saya generasi Ustaz. Bukan laki-laki maksudnya. Oh ya sudah kalau bukan laki-laki. Mas Uli gitu enggak? Salah. Salah mulu ditanya. Nah kalau apa itu memang bukan jalannya, memang udah bukan jodoh Insya Allah Uli kali, bukan. bukan ya? Ini loh maksud saya. Sebenarnya cerita yang ini itu sebenarnya dari awal saya sudah cerita. Laki-laki yang sudah punya beristri, yang punya istri itu pinter sininya. Kamu ngapain ketawa? Laki-laki enggak salah. Selalu loh. Iya, Iya. Kayak ada sesuatu loh. Kalau umpama ini ya, saya suuzon aja. Kan saya berani bilang suuzon itu maksudnya begini. Saya kan nggak tahu nih ceritanya benar. Biasanya dia ada cerita nyeritain keluarganya, saya sama istri saya begini biar Mbak Uli itu tertarik. Tapi dia berani ketemu adik, ngomong sama mama semuanya dia deketin. Loh, kan hanya dia laki-laki. Lah tanya sama ini. Loh, dia berani nggak cuma sama adik sama mamahnya, sama kucingnya. Udahlah kalau yang gitu-gitu ketipu nanti. Kata mau whiskas. Kan ada cerita orang walaupun kayak gitu ceritanya kalau jodoh ya tetap bersatu kan walaupun gimana pun. Tapi ini berarti kalau nggak bersatu dalam udah 1 tahun lebih berarti kayak bukan jodohnya kan? Kalau saya itu bukan masalah jodoh, Harus hati-hati. harus hati-hati. Maksud saya itu Dengan laki-laki yang dengan laki-laki yang begitu tuh hati-hati. Maksud saya itu gini, laki-laki yang sudah beristri berani berkenalan dengan wanita,
berani gombalin dikit-dikit, sebenarnya dia nanti dia biasanya itu akan menceritakan bahwa dia dengan istrinya itu lagi nggak baikan. Itu normalnya laki-laki, normal laki-laki yang begitu, bukan normal laki-laki yang baik loh ya. Itu begitu, dan itu banyak yang begitu itu. Dan kalau mamanya Mbak Luki sudah tertarik sama dia, terprovokasi beneran, hatinya nempel sama dia, tinggal nanteng, saya belum selesai masalah dengan istri, gimana kalau kita siri? Selesai. Kan begitu pikiran laki-laki yang seperti itu. Makanya kalau Mbak Uli menjaga jarak, dia juga mikir, kenapa nggak nempel-nempel ya? Nah, akhirnya, ya sudahlah, karena ini nggak dapet, akhirnya ya balik lagi. Sebenarnya bukan balik ya, dia itu main-main iseng aja. Biasanya orang-orang iseng itu satu, ya dia sholatnya lumayan lah. Sehingga dia juga nggak ditemuin dengan Mbak Uli, kan begitu. Kalau dia sholatnya nggak bagus, nempel beneran. Nah ini berarti semuanya dua-duanya diselamatkan oleh berarti Allah. Pak Ustadz, kalau ada orang perselingkuhan tiba-tiba dia jodoh nempel, berarti emang imannya sama ya? Sama. Oh iya ya, benar-benar. Karena banyak kan di TV-TV kan. Kayak yang Pak Ustadz bilang bahwa kalau itu menentukan jodoh itu benar-benar dihitung semuanya Pak Ustadz ya. Dihitung semua. Amal ibadah orang itu Dihitung. Walaupun Ya, amalnya selingkuh, itu dihitung. juga hasil perhitungan. Iya, perhitungan. Amal buruknya dihitung. Kira-kira sama ini cocok. Benar. Gitu. Dan kemudian kenapa laki-laki itu berselingkuh dengan ini, istrinya sakit hati? Kalau saya bilang udah biasa aja. Kenapa? Siapa tahu memang istrinya dulu sama orang tuanya nyakitin mulu. Selesai. Jadi Saya. balik sekarang masuk. Udah, kalau begitu saya nggak komen biasanya. Udahlah, biarin aja. Lakinya Intinya berarti. iman kita. Membelain laki-laki. Berarti Pak Ustadz, intinya iman kita nggak cocok sama iman dia, makanya jauh. Itu bukan iman kita nggak cocok. Ya alhamdulillah dijauhkan. Udah selesai. Udah nggak usah lihat dia apa-apa. Nggak senilai imannya tapi positif tinggi sama Ya. Allah bahwa ini. Ya, yang jelas dilihat yang 50 tahun itu dilihat kesalahan di mana. Yang kemarin. Yang 50 tahun yang nggak jadi. Kesalahan di mana? Kan Mbak Uli akhirnya ada kesombongan, ada keinginan yang kuat, ada ego, ada merasa aku begini, ada merasa aku begini. Ya sudah selesai. Nah ini nggak usah nyalain yang itu, kita evaluasi. Kata Ustadz Hilman itu muhasabah. Wah, luar biasa. Ada konsultasi Pak Uri. Huri itu dia konsultasinya emang harusnya sama Huri. Spesialis. Dia itu kerja di Aceh, tapi seringnya ke Medan kok. Wih, ketawa lagi. Ketawa, berarti udah tahu nih. Saya langsung paham nih. Jadi saya itu tidak perlu bersuuzon, saya hanya cuma ngomong aja. Dia orang kerja di Aceh kok hampir tiap malam di Medan itu udah langsung ketawa deh. Oh, luar biasa. Kan nggak perlu pikir yang aneh-aneh. Arjuna aja. Ustadz Hilman bingung, apaan tadi ya? Saking lugunya gitu ya. Tapi tahu kan? Tahu masa dia tahu lah gitu tahu. Gimana ya? Naik itu kan biasa ya. Kendaraannya itu kan. Enggak berarti Ustaz, titik paling penting itu adalah berusaha untuk menerima segala sesuatu. Iya, sebenarnya petunjuk Allah itu ada di sekitar kita. Ya. Yang kita tidak mau nerima petunjuk Allah itu ego. Betul. Ego, keinginan, emosi, sombong, itu nggak mau. Contoh umpamanya, kita itu bersyukur kalau dapat sesuatu yang enak, rezeki, pacar cakep, cantik, bersyukur. Istri, maksud saya istri atau suami, pasangan yang cantik, cakep, bersyukur. Tapi sekali aja. Sisanya Kagak. Padahal itu dikasih setiap hari gitu. Contoh lagi, kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak enak, nggak pernah bersyukur. Padahal yang tidak enak itu yang terbaik dari Allah Ta'ala untuk kita. betul. Emang gitu? Betul. Yang tidak enak itu apa? Mas Bobi kenalan sama cewek, itu enak apa nggak enak? Kapan nih? Hati-hati di bawah ini. Belum nikah ya satu lagi. Saya suka nonton loh ini channel ini. Pertama channel BFC ya Pak. Itu artinya jangan diterusin. Kalau dia di sini itu udah nembak aja, waduh. Enggak berarti Ustaz ini walau alam ya. Berarti dengan
dengan kata lain bahwa yang terbaik itu adalah seorang laki-laki ya satu istri gitu ya. Jadi Ustadz berpendapat demikian. Sebaiknya laki-laki satu ya perempuannya satu. Kalau saya tetap banyak hal. Sebelum menyimpulkan itu, Kalau saya pribadi maunya saya itu istri saya satu. Maunya saya. Saya juga Pak Ustadz. Loh kan gitu. Betul. Tapi kalau kita membicarakan tentang ayat, loh nggak bisa. Nggak Kita bisa. bilang yang terbaik nggak bisa. Hmm. Kita nggak tahu. Karena jujur begini nih. Suatu ketika saya nggak mau Ustadz Hilman deh, yang lain aja. Hilman aja, Hilman. Jangan. Hilman aja, Ustaz Hilman. Ntar pulang besok seminggu panas dingin ya. Jangan. Ini udah seragam adit semua. Ini si A. Nah, laki-laki A nih, laki-laki A. Dia orangnya baik. Baik, penting, bagus lah dia. Sehari-hari baik, kerjaan baik, nggak aneh-aneh. Suatu ketika dia dapat jodoh. Wanita, kelihatannya baik. Tapi dalam perjalanannya malah merusak si laki-laki. Ya. Sudah punya anak umpamanya. Siapa yang mau disalahkan? Padahal secara iman bagus nih selain Laki-lakinya bagus, tapi nggak taunya pasangannya memang kurang bagus. Siapa yang mau disalahkan? Allah atau itu kita bilang jodoh? Kita nggak tahu. Jodoh itu nanti. Jodoh itu yang saling mendukung, bukan merusak. Oh gitu. Cinta itu. Kan akhirnya si perempuan ini menjadi ujian bagi laki-lakinya. Nah ini bahaya. Ini statement bahaya. Suatu ketika, nah ini kalau memang si laki-laki itu punya prinsip, kalau aku dirusak sama istriku, saya nggak mau. Nah ini boleh dia menceraikan istrinya kalau takut imannya rusak. Ada sebagai tantangan Ustaz. Jadi kalau tadi ujian karena takut justru ngikut istri. Nah ini tantangan dakwah. Saya harus kuat Ubah untuk istri. memperbaiki istri saya. Tantangan dakwah itu. Ya boleh. Kamu mau cerita apa? Atau juga sebaliknya. Boleh jadi ada si perempuannya baik, tapi dia menemukan laki-laki yang tidak Iya, bisa ini satu aja. Ya satu aja kita selesaikan dulu ya. Bisa. Jadi boleh. Boleh. Nah, ini kan nggak ngerti jodoh apa enggak kan nggak ngerti. Makanya jodoh di tangan Allah itu memang benar. Nah, kalau memang tadi kata Pak Haji Hasan Tantangan itu dakwah. tantangan dakwah boleh. Boleh. Tapi sekuat apa? Sekuat apa? Oke. Sekuat apa mau menyembunyikan jengkel di sini terus tuh sekuat apa? Ya, manusia dulu sih. Kan gitu. Nah, inilah yang harus kita kita kan akhirnya mau dakwah untuk kita dan juga dakwah untuk keluarga kan jelas nih. Tapi kan itu harus benar-benar diperhitungkan dan jangan sampai keputusan dia salah di hadapan Allah Ta'ala. Ini kan tersulit sebenarnya. Iya. Padahal kelihatan di depan orang lain baik-baik. Tapi kalau ini di rumah, waduh ini tukang kacau, pokoknya pusing aja suaminya. Kasih tahu nggak bisa, kasih tahu nggak bisa, kasih tahu nggak bisa. Tapi bukan Mbak Devi ya, bukan ya? Hah? Bukan Mbak Devi, bukan. Mbak Devi itu malah ngasih tahu suaminya kayak. Oh gitu. Kayak Google ya. Iya, kayak Google. Iya, nah ini nggak bisa dikatakan jodoh, nggak taunya memang barangkali saya jawab, Ya. barangkali Allah menguji laki-laki ini kuat nggak imannya dengan istri yang seperti itu. Kuat nggak imannya? Kalau memang ini dirongrong, difitnah, di ini akhirnya kan ini nggak bisa menjadi istri yang solehah. Iya benar. Dia harus berani memutuskan. Termasuk sebaliknya. Termasuk sebaliknya juga. Jika istri diuji dengan keadaan suami yang Itu kurang baik, berarti juga ujian. Boleh, yang penting jangan sampai merusak Ini. iman. Iya. Jangan sampai suaminya jadi suami salehah juga. iya. Istri. Seperti itu maksudnya. Iya. Jadi memang itu berat sekali. Jadi kan ada kayak ini baru mau ketemu nggak jadi. Nah ini sudah ketemu, udah nggak ada persoalan. Iya. Tetapi, kok jadi begini di keluarga nih gitu. Jadi nggak taunya memang si suami ini cerita tadi suami istri, si suami memang diuji oleh Allah Ta'ala. Nah biasanya nih rata-rata yang sering saya amati yang gitu, istri berikutnya si itu baik. Iya, saya amati itu dari orang-orang gitu. Jadi dia harus diganti lagi dong, Mbak. Mbak Devi main-main begitu. Udah Mbak Devi jangan cari suami lagi. Udah mending makan pisang goreng. Jadi
Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi memang tantangan benar sih. Tetapi kan itu nggak cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ya. Tapi benar-benar dia mencoba menjaga. Kalau memang dia kesulitan, saya masih manusia biasa, saya nggak berani, udah lepas. Karena hancur pasti. Iman itu udah hancur. Kalau ada orang ngomong, lah kan nggak tahu, itu kan ujian dari Allah Ta'ala. Iya sih, tapi nggak berani saya dengan istri yang seperti itu. Saya nggak berani. Kali laki-laki lain yang berani. Nah itu boleh. Sampai hari ini. Ya, karena memang kita nggak tahu jodoh itu yang gimana, nggak tahu. Menurut teman-teman dakwah itu jodoh itu nanti yang terakhir. Tapi jodoh pun menurut saya ya jodoh itu hanya menemani menurut saya. Pak Ustadz, coba definisi jodoh menurut Pak Ustadz yang terbaik dalam arti keseluruhannya tuh kan orang tuh kadang kalau jodoh itu kan kalau pisah, ada yang bilang kalau pisah berarti bukan jodohnya. Walaupun laki-lakinya bermaksiat, perempuannya bermaksiat, suami istri, tapi tetap jodoh juga disebutnya. Nah, Iya, ya titik itu jodoh sama-sama maksiat maksudnya. jadi jodoh itu luas. Iya. Selama masih Iya, makanya di pernikahan. dalam Quran ini sudah dijelaskan Yang laki-laki baik. baik ketemu perempuan Perempuan baik. baik. Berarti selama dalam ikatan pernikahan, apapun yang terjadi jodoh. Ya masih terikat jodoh. Jodoh. Kalau pisah enggak? Enggak. Ya. Bagaimanapun kondisinya Ya. rumah tangga itu tetap kalau masih dalam pernikahan itu. Dalam sebagian tafsir Ustaz disebutkan bahwa jodoh yang paling kekal itu bukan di sini, tapi di sana. Dia di surga, di akhirat. Jadi segala macam di dunia hari ini dengan siapapun kita ya kuluman alaihi hafan. Iya, benar. Hanya sementara saja. Iya. Kita juga belum tentu ya kita dengan istri kita sekarang jodoh sampai di sana kan. Makanya kan doanya minta jodoh di dunia, mudah-mudahan langgeng. Jangan sampai bilang di istri Kalau sana. pun- kita, saya Ketemu bilang lagi. dia istri orang gitu. Istri saya lah. Enggak apa-apa. Belum tentu. Tanya, emang berani? Enggak berani jadi. Pertanyaannya nih, kalau di akhirat surga mau ketemu lagi sama istri? Emang sering candanya kan. Emang kamu ganti kan. Nah, yang nikahin siapa ntar situ? Kawannya Ya, mintanya bareng-bareng terus. Amin. Ya kan? Benar sih, benar. Iya kan? Benar. Cuma memang seperti itu Pak. Jadi Ya. berpikirlah baik Atau bicara. jangan banyak milih. Ya enggak juga. Kadang ada yang bilang, Nanti bukan kalau mau, Mbak- Uli Mbak- banyak milih gitu. Enggak, kalau Mbak Uli bilang atau enggak banyak milih. Pak Haji Hasan loh nanti yang lamar itu enggak juga lah yang gitu. Pak Haji Hasan udah, ini kesempatan nih. Tapi memang prinsip saya gitu Ustaz. Jadi istri itu 4, tapi suaminya 4 juga. Telor. Sebenarnya boleh memilih boleh. Boleh. Tetapi kriteria itu yang agamanya bagus lah. Karena dibutuhkan kepekaan juga posatnya atas petunjuk yang datang dari Allah tuh kayaknya itu bisa nggak posat? Iya, Cuma benar. tadi boleh ada laki-laki usia Iya. sekian. Apa bergetar hati? Oh itu jodohnya. Nah, itu ada kepekaan. Ada sense. Sebenarnya itu hanya kebiasaan bahwa yang di dekat kita petunjuk, nah itu baru ngerti. Ah itu tuh. Kalau nggak ngerti bahwa di dekat kita petunjuk, ya sampai kapan nggak ngerti. Nggak akan ngerti mas, serius. Iya, nggak akan ngerti. Dia nggak peka dengan keadaan. Nah, yang menjadikan peka apa? Ya agama kita. Iman itu sendiri. Iman itu sendiri. Jadi kalau momennya tunjukkanlah saya jalan yang lurus ya Allah. Nah, kita tahu, kita mohon pada Allah Ta'ala. Kemudian kita tahu Allah itu maha pengasih dan penyayang. Loh, ini orang yang muslim maupun yang belum muslim itu tetap loh dikasih sama Allah Ta'ala. Berarti Allah kan setiap hari melihat manusia sebenarnya. Iya. Berarti Allah kalau melihat manusia, berarti Allah itu senantiasa memberikan petunjuk kepada manusia. Nah, kalau sudah begitu, ayo kita itu pahami bahwa semua yang ada di dekat kita itu petunjuk dari Allah. Kita mau ngapain kan gitu. Nah, itu kepekaan dari kita memahami ayat dan kemudian kita aplikasikan. Setiap kali petunjuk kita terima, setiap kali petunjuk kita terima, setiap kali ini kita terima. Yang enak kita sendiri bersyukur dengan hamdalah, dengan innalillah, seperti itu. Kemudian yang tidak enak bagi kita ya tetap alhamdulillah dengan tersenyum. Semuanya diatur oleh Allah Ta'ala. Kalau kita diuji dengan sesuatu yang tidak enak, kita itu bersyukur, tahu ini dari Allah Ta'ala, tahu Allah itu genti tersenyum sama kita, ngerti dia. Habis itu disiasati dengan baik, Allah langsung
Ini hambaku ngerti Iya, paham bener. Ada kesimpulan-kesimpulan poin-poin yang bisa didapat dan kira-kira apa yang perlu ditingkatkan dari yang selama ini sudah dijalankan Mbak Uli? Alhamdulillah banget hari ini diberi kesempatan buat ketemu Pak Ustadz, kakak-kakak berdua. Jadi kayak yang bener sih, apa yang dibahas, Uli tuh nggak pernah ngeh tentang orang tua, tentang petunjuk tuh nggak pernah paham. Tadi pas yang awalan kita live aja pas Ustadz udah bilang orang tua tuh udah langsung iya, udah ini gitu loh. Apalagi tentang petunjuk itu sering banget disepelekan, sering banget. Kadang sampai termenung sendiri. Lo mau ngapain sih? Lo berdoa sama Allah, udah dikasih ini, kenapa lo nolak? Lo maunya apa? Kadang ngomong sama diri sendiri kayak gitu. Apa coba ya? Tapi kan orang kan punya hati ya. Ini udah bisa tentang jodoh. Ya orang kan punya perasaan dan hati juga. Nggak mungkin udah kita tarik ulur lagi ya kan. Cuman ya sekarang lebih paham tentang petunjuk sama orang tua, tentang keimanan. Dan alhamdulillah lebih mengerti, bukan lebih mengerti, sangat udah mengerti sekarang malah. Ya, sangat mengerti ini udah kayak paham. Jadi terima kasih Pak Ustadz, terima kasih semuanya. Tapi bener sih, benar-benar. Ya efeknya Pak Ustadz karena sudah mengerti betul, kan sangat paham, mudah menangkap apa yang disampaikan. Minggu ini kira-kira betul nggak minggu ini betul? Apa yang akan jadi efek positifnya nih? Kalau efek positifnya kan niatnya udah dinilai oleh Allah Ta'ala. Amin. Innamal a'malu binniyat itu sudah dinilai lah pasti oleh Allah. Cuma orang mau mendapatkan sesuatu dari Allah Ta'ala yang lebih baik itu kan tidak hanya cuma dari niat saja, ya kan? Tapi dari amaliyah-amaliyah yang memang harus dikerjakan. Kerjakanlah apa yang Mbak Uli ketahui, kemudian sikapilah petunjuk-petunjuk Allah Ta'ala itu dengan arif, jangan dengan ego. Kalau dengan ego itu salah terus kita itu pasti. Dengan arif, berpikir yang baik, melihat orang itu ya tidak begini. Umpamanya Mbak Uli itu melihat orang dari sisi iman, itu akan beda kalau Mbak Uli melihat orang dari sisi sebagai model. Betul nggak? Kalau iman itu kan bijak, itu kelihatan. Tapi kalau dari sisi model, itu yang dilihat ya duniawi aja. Duniawi ya nggak nyaman. Ya maunya saya begini gitu. Tapi kalau dari sisi iman enggak. Nah itulah kita harus melihat dari titik itu. Karena Allah ya maksudnya? Karena Allah. Jadi coba nanti kalau Mbak Uli sudah mulai masuk situ, ya mudah-mudahan nanti Allah akan menghadirkan kalau saya dalam Ustadz Iman faham, menghadirkan seseorang yang Mbak Uli juga mulai berpikir orang itu kira-kira pas atau belum atau enggak sama Mbak Uli. Karena bagaimanapun juga ta'aruf itu juga ujian. Jadi jangan dibilang ta'aruf itu terjadi pasti ini, enggak, itu juga ujian. Apalagi itu ya. Dan ini juga ketika Mbak Uli dapat seseorang yang Mbak Uli inginkan, jangan anggap itu sebagai sesuatu tanpa ujian. Iya. Jadi juga itu adalah ujian baru dimulai. Iya. Jadi kalau semua jadi seragam ke Allah mah jadi enak ya. Lebih agak plong dikit lah, ya, lebih tenang seperti itu. Alhamdulillah. Tapi hati-hati nanti kalau siapa tahu yang main ke rumah Mbak Uli ada yang naik CP53 loh. Oh itu Pak Jason pernah naik ya. Rasanya wih. Pokoknya Mbak Uli Bukit Golf Cibubur ya tadi ya. Ke belakang aja itu. Itu nanti di Google itu ada loh. Juliana Mokhtar langsung zet gitu. Nanti yang main Pajero hitam lagi. Ya mudah-mudahan kita doakan Mbak Uli mendapatkan jodoh yang sempurna. Amin. Didekatkan sama Allah, bisa menjadi imam untuk Mbak Uli. Amin ya Allah. Membawa Mbak Uli ke jalan lebih baik di jalan Allah, dunia wal akhirat ya. Amin. Terima kasih Pak Ustadz Dano. Ustadz Iman terima kasih, Pak Jason terima kasih, Ustadz Dano Film Channel. Dari channelnya Pak Jason BCBFC. Semuanya terima kasih. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rahmat dan ridha. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.